warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai teori Zakiah Darajat. Zakiah Darajat adalah seorang ilmuwan perempuan yang berkontribusi signifikan dalam bidang pendidikan Islam. Latar belakang pendidikan Zakiah Darajat dalam bidang psikologi mempengaruhi pendidikannya yang cenderung ke arah pendidikan jiwa. Profil Zakiah Darajat menunjukkan bahwa ia memiliki latar belakang yang kuat dalam pendidikan Islam, serta pengalaman yang luas dalam psikologi dan pendidikan. Zakiah Darajat membangun lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, serta berkontribusi pada perkembangan psikologi agama dan pendidikan Islam di Indonesia. Teori-teorinya seringkali berkaitan dengan struktur sosial agama dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat Indonesia. Nah, teori Zakiah Darajat sendiri berfokus pada pendidikan agama Islam yang memperhatikan segi-segi akidah, ibadah, dan akhlak, serta mempertimbangkan perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Dalam pandangannya, pendidikan Islam harus mempunyai perhatian yang luas dari ketiga segi tersebut. Tidak hanya memperhatikan segi akidah saja, juga tidak memperhatikan segi ibadah saja, tidak pula segi akhlak saja. Zakiah Darajat menekankan bahwa pendidikan Islam harus mempunyai landasan yang kuat, seperti Al-Quran, untuk mencapai tujuan pendidikan yang tidak menyimpang dan keluar jalur. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dari Zakiah Darajat, sekarang saya akan membahas mengenai biografi Zakiah Darajat. Zakiah Darajat adalah tokoh perempuan Indonesia yang menjadi pelopor psikologi Islam di Indonesia. Zakiah Darajat juga dikenal sebagai ulama perempuan yang sangat berpengaruh di era Orde Baru. Dengan pemikiran yang luar biasa, beliau meyakini bahwa gangguan kejiwaan dapat ditelusuri melalui kajian psikologi dan disembuhkan mengikuti ajaran Islam. Beliau juga secara khusus membuka konsultasi kejiwaan dalam pendekatan Islam. Zakiah Darajat sendiri lahir di Jorong, Kota Marapak, Sumatera Barat pada tanggal 6 November 1929. Beliau adalah anak tertua dari 11 bersaudara yang dilahirkan oleh ibunya yang bernama Rafiah dan ayahnya yang bernama Haji Darajat. Ayahnya adalah sosok yang aktif di Muhammadiyah, sedangkan ibunya juga merupakan bagian dari anggota serikat. Sejak kecil pun beliau sudah diperkenalkan mengenai pendidikan agama yang kuat. Pada masa kecilnya, beliau diajak ibunya untuk menghadiri sebuah pengajian dan sudah mulai diajarkan berpidato oleh ayahnya. Selanjutnya, ada beberapa karya-karya Zakiah Darajat. Yang pertama, ada buku Ilmu Pendidikan Islam. Dalam buku ini menjelaskan konsep-konsep pendidikan dalam Islam, termasuk pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengajarkan agama Islam kepada generasi berikutnya. Dan buku yang kedua, Pengajaran Agama Islam. Dalam buku ini menjelaskan teknik-teknik dan strategi-strategi untuk mengajar agama Islam dengan efektif. Fokusnya pada pengajaran dalam konteks sekolah atau lingkungan pendidikan lainnya. Dan yang ketiga, ada buku Metodologi Pengajaran Agama Islam. Di buku ini menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan spesifik yang digunakan dalam mengajar agama Islam, termasuk strategi pengajaran yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Dan yang keempat, ada buku Peranan Agama dalam Kesehatan Mental. Pada buku ini menjelaskan tentang hubungan antara agama Islam dan kesehatan mental, termasuk bagaimana nilai-nilai dan praktik-praktik agama Islam dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang. Dan yang kelima, ada buku Psikoterapi Islam. Dalam buku ini menjelaskan pendekatan psikoterapi yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam, seperti bagaimana menggunakan ajaran agama Islam dalam proses penyembuhan psikologis. Dan yang keenam, ada buku Kesehatan Mental. Dalam buku ini menjelaskan berbagai aspek kesehatan mental secara umum tanpa fokus khusus pada agama Islam. Dan yang ketujuh, ada buku Ketenangan Kebahagiaan Keluarga. Pada buku ini menjelaskan bagaimana nilai-nilai dan praktik-praktik dalam agama Islam dapat menciptakan ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Dan terakhir ada buku Kebahagiaan. Pada buku ini menjelaskan konsep kebahagiaan secara umum, mungkin dengan pandangan atau pendekatan yang berdasarkan pada ajaran agama Islam.
Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana pandangan pendidikan agama Islam menurut Zakia Darajat. Menurut Zakia Darajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Kemudian, pengertian pendidikan dalam Islam itu sendiri jika kita uraikan kurang lebih seperti ini. Syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi dididik melalui proses pendidikan. Nabi telah mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan berbagai metode dan pendekatan, dari satu segi kita dapat melihat bahwa pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang terwujud dalam amal perbuatan. Baik, bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain, di segi lainnya pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga praktis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kontribusi utama Zakiah Darajat. Nah, Zakiah Darajat telah berkontribusi secara signifikan dalam bidang teori sosial, khususnya dalam konteks pendidikan dan psikologi Islam. Nah, beberapa kontribusi utama Zakiah Darajat. Yang pertama yaitu pengembangan konsep pendidikan dalam keluarga. Nah, Zakiah Darajat memandang bahwa keluarga memiliki peran utama dalam pembentukan identitas anak. Ia berpendapat bahwa pendidikan dalam keluarga adalah yang pertama dan utama bagi anak, karena dalam keluarga segala hal dimulai. Ia juga menekankan peran ibu dalam keluarga sebagai pengatur dan pembuat rumah tangga menjadi surga bagi anggota keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan teori psikologi Islam. Zakiah Darajat telah membuka jalan pikiran psikologi Islam dengan kontribusinya dalam kesehatan mental menurut pandangan Islam. Ia mengembangkan teori yang memperlihatkan bagaimana kesehatan mental dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu pengembangan konsep kesehatan mental. Nah, Zakiah Darajat telah mengembangkan konsep kesehatan mental yang berfokus pada aspek spiritual dan psikologis. Ia berpendapat bahwa kesehatan mental dapat diperoleh melalui pendidikan dan pengembangan nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan program pendidikan. Nah, Zakiah Darajat telah berkontribusi dalam pengembangan program pendidikan yang berfokus pada kesehatan mental dan pendidikan moral. Ia telah mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Ruhama yang meliputi berbagai tingkat pendidikan, termasuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum pendidikan. Nah, Zakiah Darajat telah berkontribusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang berfokus pada kesehatan mental dan pendidikan moral. Ia telah mengembangkan materi ajar yang memperlihatkan bagaimana kesehatan mental dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dalam sintesis, Zakiah Darajat telah berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan teori sosial, khususnya dalam konteks pendidikan dan psikologi Islam. Kontribusinya mencakup pengembangan konsep pendidikan dalam keluarga, teori psikologi Islam, konsep kesehatan mental, pengembangan program pendidikan, dan pengembangan kurikulum pendidikan yang berfokus pada kesehatan mental dan pendidikan moral. Sekian pemaparan teori Zakiah Darajat dari kami, semoga bermanfaat. See you!